Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi. Kalau sebelumnya kita membahas mengenai teknik atau metode analisis ya untuk external environment analysis, pada kesempatan ini kita akan coba membahas metode-metode terkait untuk melakukan identifikasi atau analisis internal capabilities dari organisasi. Salah satunya di sini adalah menggunakan MOS analysis. Ya. The MOS analysis is used to analyze what an organization has set out to achieve mission, objective, and how it would aim to achieve this strategy and tactics. Jadi MOS analysis ini adalah akronim dari mission, objective, strategy, and tactics. Jadi tentunya setiap organisasi harus menetapkan ya apa yang menjadi misi, tujuan, ya, strategi dan taktiknya. Provide statement intent for organization with strategic analysis activity. Ya, jadi tentunya suatu organisasi melakukan suatu kegiatan untuk menentukan ya misi, tujuan, ya, strategi dan juga taktik di dalam menjalankan setiap bisnisnya, setiap proses bisnisnya. Nah, mission sendiri di sini tentunya kalau kita memahami ya, rational and direction for organization. Artinya misi ini adalah satu yang akan disasar oleh suatu organisasi. Ya. Jadi arah organisasi ini akan tergambar dari misinya. Misinya untuk apa? Jadi misi ini juga tentunya menjadi sesuatu hal yang menyemangati dan juga memberikan satu direction, satu perintah. Misalnya misi padam gitu ya, pantang pulang sebelum padam. Ini suatu mission yang menyemangati dan menggambarkan suatu activity, suatu aktivitas juga yang related dengan konteks organisasinya. Nah, kemudian juga ada objektif ya. Jadi tentunya misi ini bisa terwujud kalau ada tujuan-tujuan yang harus tercapai ya. The goals that the organization aim to achieve. Ya, ini adalah objektif atau tujuan. Nah, kemudian untuk mencapai setiap tujuan itu tentunya membutuhkan suatu strategi untuk implementasinya. Ya, jadi strategi ini adalah suatu cara bagaimana untuk mencapai suatu tujuan. Ya, the medium to long term ya, plan and action that will enable the organization to achieve its objective. Ya, jadi strategi dalam konteks rencana jangka panjang dan menengah yang ditetapkan untuk mencapai tujuan. Sedangkan taktik di situ adalah the detailed short-term plan and action that will for the strategy. Jadi, taktik ini adalah breakdown dari strategi. Untuk menjalankan strategi itu perlu taktik-taktik yang diterapkan di dalam proses penyelesaian strategi tersebut. Ya, beberapa hal juga menyebutkan ada
bukan hanya MOS tapi variannya adalah VMOS ya, ditambahkan vision. Jadi vision ini adalah tambahan ya. Jadi ada vision, mission, objective, strategy, and tactics. Jadi bukan hanya MOS tapi VMOS ya. Jadi vision ini tentunya merupakan satu ya visi ya. Visi itu adalah satu idealisme dari suatu organisasi atau yang ditetapkan oleh suatu organisasinya ya. Misalkan kalau dalam suatu bangsa ya, misalnya visi Indonesia di 2045. Bagaimana mencapai itu? Isinya apa? Tujuan-tujuan apa yang harus dicapai dulu untuk mencapai misi itu, dan strateginya seperti apa? Vision ini lebih ke sesuatu yang visioner ya, jangka yang apa namanya, idealisme ya, konseptual idealisme. Visi antara misi itu lebih rasional dan memberikan direction ya, jelas apa terkait dengan konteks organisasinya. Nah, ini terkait dengan pemahaman atau pengertian MOS analysis itu sendiri. Nah, jadi dengan MOS analysis ini setiap organisasi harus duduk bersama ya. Mungkin ada fasilitator yang membantu untuk bisa menetapkan ya visi, misi, objektif, strategi, dan taktik organisasinya. Strategi intent nantinya. Nah, jadi analis dalam konteks ini ya memperoleh dua hal, mission dan objektifnya ya, masuk vision ya, dengan vision, dan strategi atau taktik. Jadi strategi atau taktik itu adalah how it is going to do this. Nah, jangka panjang, jangka menengah, dan pendeknya seperti apa sih? Ya, itu adalah strategi dan di mission and objective ini adalah what the organization wishes to achieve, yang diharapkan untuk ikatan organisasinya, isinya apa, ya arahnya mau kemana, tujuannya apa yang mau dicapai. Ini menjadi satu dokumentasi yang penting bagi organisasi itu sendiri. Jadi bagaimana menggunakan MOS analysis ini ya harus dilakukan oleh setiap organisasi untuk merumuskan ya, melakukan satu workshop atau meeting untuk merumuskan visi, misi ya, dan juga objektif ya, strategi dan taktik dari organisasi itu sendiri. Nah, kalau sudah terbentuk seperti apa? Ya tentunya perlu ditindaklanjuti. Visi misi ini bukan hanya dirumuskan, dibentuk, kemudian dipajang begitu ya sebagai satu formalitas ya. Teknik for examining the most strength and or weakness for organization. Ya, jadi ada beberapa hal terkait bagaimana menguji MOS organisasi itu kuat atau lemah. Ya. Nah, ini terkait dengan definition. Ya. Is there a defined MOS for organization complete and consistent? Ya, komplit dan konsisten ya MOS. Dari redaksional narasinya gitu ya, itu make sense atau tidak, ada hal yang janggal atau tidak, sudah lengkap dan konsisten antara satu kalimat dengan kalimat yang lain atau tidak. Kemudian clarity, clear direction and plan that will enable organization development and focus. Jadi kejelasan dari MOS-nya itu sendiri itu bisa dipahami dengan mudah atau tidak oleh setiap stakeholder di dalam organisasi. Clear direction and plan ya,
tentunya akan bisa mengembangkan fokus dari organisasi. Tapi kalau tidak jelas narasinya ataupun juga redaksionalnya, orang memahaminya bisa salah. Kemudian communication, all staff or organization aware of the most it is available as a contact for work they do. Nah, bagaimana mengkomunikasikan MOS ini di internal organisasinya, ya. Jadi jangan hanya dirumuskan kemudian disimpan sebagai dokumen atau dipajang di tembok dinding ruangan gitu ya. Tapi bagaimana mengimplementasikannya itu yang menjadi hal yang tantangan yang paling penting dalam organisasi itu. Kemudian organizational commitment, ya, staff work to deliver the most. Jadi bukan hanya komitmen dari pimpinannya saja atau sebagian dari organisasi itu, tetapi idealnya adalah semua elemen di dalam organisasi itu punya komitmen yang sama untuk menjalankan MOS itu sendiri, ya. Vision, objectives, strategy, and tactics. Jadi tentunya dalam perumusan, ya, itu semua stakeholder itu harus dilibatkan sehingga mereka merasa memiliki dan mereka merasa bukan memang ini adalah mission, objektif, strategi dan taktik yang harus kita jalankan. Ya, kemudian ya, defining and displaying a coherent MOS doesn't enough. Jadi tidak hanya didefinisikan dan dipajang saja, ya. The real strength is gained when the MOS provide a clear focus and direction for the organization. Ya, itu harus diimplementasikan, ya, secara fokus dan diarahkan, itu bisa diimplementasikan dengan baik. Where there is no clarity, agreement, and motivation of staff, the MOS may mess some. Ya, jadi tentunya harus ada kejelasan, ya, persetujuan dan motivasi dari staf yang tinggi untuk bisa menjalankan ini. Jadi komitmen dari setiap elemen organisasi itu menjadi sangat penting, ya, supaya ini bukan menjadi satu titik lemah di dalam organisasi itu sendiri justru, ya. Nah, apa yang sudah di-define tidak dijalankan gitu. Nah, itu kurang lebih terkait dengan MOS yang merupakan satu analisis untuk suatu organisasi itu menemukan, ya, kemudian mengevaluasi MOS-nya seperti apa, ya. Vision atau vision mission, ya, jadi bisa MOS atau VMOS, ya, jadi bisa digunakan. Oke, itu untuk MOS analysis, ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang resource audit, ya, di video selanjutnya. Oke, terima kasih.